wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Akbar. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Pacet dan saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PPG dalam jabatan. Baik, berikut ini selama beberapa waktu ke depan saya akan melaksanakan PPL dari PPL 1 sampai dengan PPL 4. Berikut ini adalah rekamannya. Silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dapat berkumpul untuk kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini masih sama seperti yang kemarin, hari Senin, yaitu tentang routing statis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita baca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, untuk hari ini yang udah masuk siapa aja? Ada 3 orang, Hilman, Chauki, sama Najwa. Bapak udah konfirmasi ke wali kelas? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kalian periksa dulu apakah masih ada sampah atau ada sisa-sisa dari kelas sebelumnya. Untuk itu silakan dibuang dulu tempat sampah yang sudah disediakan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya sederhana. Kalian hanya tinggal cukup menggabungkan tangan kalian seperti ini. Sudah. Oke, sekarang dibalik, berarti ke belakang. Jangan sampai nabrak. Ya, ganti jari. Oke. Tarik ke belakang. Oke. Itu ice breaking kita untuk hari ini. Nah, berikutnya apa saja nih yang sudah dipelajari di pertemuan kemarin di hari Senin tentang routing statis? Apa? Oke, fungsi dan kegunaan routing statis. Fungsinya untuk mengirimkan paket data ke dari satu komputer ke komputer. Oke. Terus melalui jaringan yang berbeda. Oke, untuk cara kerjanya berarti routing statis ini gimana? Cara kerjanya Seperti mengirimkan paket melalui DHT. Oke, berarti analogi sederhananya bisa kalian simpulkan analogi sederhananya seperti pengiriman paket pada jasa ekspedisi ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi harus yang pertama kalian menentukan alamat yang jelas. Nah, makanya kenapa di routing statis ini IP address-nya atau pengalamatan IP-nya harus jelas. Bukan hanya jelas, tapi harus apa? Tepat dan juga tidak boleh berubah. Jadi kalau misalnya kalian pakainya 192, 168, 10, 3, berarti tidak boleh berubah. Jadi nanti di settingan di konfigurasi mikrotiknya juga harus segitu. Gitu. Karena perbedaan yang routing statis dan dinamis, kalau statis itu akan sama terus. Kalau dinamis bisa aja dia berubah. Contohnya yang kemarin kita yang kemarin analogi sederhananya, kalau di Bandung ada nggak jalan Jawa? Ada. Nah, terus di Jogja ada juga nggak jalan Jawa? Ada juga. Nah, bisa kan alamatnya bisa aja sama, tapi daerah yang berbeda. Nah, sehingga pengalamatan IP-nya nanti harus jelas seperti itu. Oke. Nah, itu materi untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan Pak Hujan untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengevaluasi routing statis, dan yang kedua, mengkonfigurasi routing statis. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, silakan kalian kerjakan dulu pretest yang ada di depan.
Nah, itu juga sudah dikirim di grup, jadi bisa langsung kalian klik saja ya di grup. Tinggal nanti kalian isi sesuai dengan pendapat kalian sendiri. Ya, silakan diisi dulu pretestnya. Nah, berikutnya ada video terkait dengan ranking statis. Bisa kalian lihat. Topologi secara sederhananya ini tapi di segmen dulu ya, jadinya hanya tinggal ping dan konfigurasi paduan sama sharing ini aja, sharing network saya contohnya. Oke, sekarang waktunya untuk praktek dan diskusi. Jadi silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Nah, jadi sekarang ini tugas kalian. Nanti kalian silakan dipraktekkan terkait dengan routing statis tadi. Nanti silakan di satu kelompok diisi pada lembar kerja ya, sudah disediakan. Nah, nanti silakan kalian isi berdasarkan hasil percobaan, analisis dan kesimpulannya ya. Nah, jadi dari mulai tadi berarti silakan kalau tadi kan kalau di video permasalahan itu kan mengkonfigurasinya oleh satu orang ya, jadi satu orang pindah ya. Nah, kalau sekarang karena kita akan pengajaran di per kelompok, maka silakan bagi-bagi tugas, mana yang mau mengkonfigurasi router A, mana yang mau mengkonfigurasi router B. Nah, karena ada 3 komputer yang nyala ya, masing-masing kelompok. Komputer yang satu ya, yang tidak dikonfigurasi, nah itu bisa untuk kalian cek untuk koneksi ke router A dan router B-nya seperti itu melalui apa? Ini kabel apa kabel? Ya kabel apa kabel? Ini kabel ya, di hotspotkan ya, di hotspotkan seperti itu. Oke, waktunya silakan 40 menit dari sekarang ya. Cukup lah 40 menit ya, 40 menit dari sekarang. Silakan kalian bagi-bagi tugas untuk siapa yang mau mengkonfigurasi router A, siapa yang mau mengkonfigurasi router B.
Ya. Nah, jangan lupa nanti ketika pengerjaan, ketika praktikum jangan lupa dicatat juga di dalam pengerjaannya di mana nanti ketika diminta untuk membacakan hasil pengamatan dan hasil praktikumnya. Nah, jadi sudah tinggal dibacakan saja. Ada yang tanya dulu? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau cukup silakan di
Silakan. Kelompok 1 bacakan hasil praktikumnya. Untuk hasil Pak, ya dari kelompok kita itu kalau kita dari klien A ke klien B kita bisa ngetik Pak. Ya. Tapi sedangkan dari klien B ke klien A kita nggak ngetik. Oke. Analisisnya apa? Berarti permasalahannya di mana? Mungkin di Firewallnya. Pengiriman paketnya bisa? bisa Pak. Udah coba siapkan. Oke, silakan kelompok 2 bacakan praktikum dan analisisnya seperti apa? Hasil percobaannya kurang tepat Pak. Kurang tepat, kenapa? Kurang tepatnya? Di bagian pas konfigurasi IP. Konfigurasi IP-nya kenapa? Jadi kebalik terus Pak, jadi yang error 1 jadi error 2, error 2 jadi error 1. Hasil analisisnya apa? Berarti permasalahannya di mana aja? Jadi di IP Pak, Di IP? di pas ini IP error 1 error 2. Apa lagi? Di pas firewall gitu. Firewall-nya. Oke. Kelompok 3 silakan. Hasil praktikumnya seperti apa? Dari klien keduanya ke klien pertamanya tidak bisa connect Pak. Nah, kenapa nggak bisa connecting? Antara kabel sama firewallnya kayaknya Oke, jadi permasalahannya bisa jadi dua ya, bisa jadi nggak connectnya karena kabelnya atau konfigurasi firewallnya seperti itu. Tapi tadi kabelnya udah dicek dulu, udah dicek, udah tes dulu, jalan semua. jalan. Oke, silakan ada yang mau menanggapi hasil dari hasil diskusi dari kelompok yang barusan? Saya Pak, Boleh, silakan. untuk pelajaran dari ini Pak, mungkin kalau untuk saya pribadi, routing status ini dari konsep dan cara kerjanya itu untuk merutakan paket Pak. Kalau untuk mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket yang akan dilewatkan. Dan untuk fungsinya sendiri, fungsi routing itu menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data, juga dapat mengkonfigurasi 2 atau lebih perutan untuk saling terhubung dan mengirim pesan ping. Komputer dapat meneruskan pesan atau data secara akurat ke komputer yang lain yang jauh. Dan untuk konfigurasinya juga tidak terlalu sulit ya Pak, karena di sini cuma perintah show running config dalam privilege mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif, terus lalu verifikasi routing status yang telah dimasukkan. Jika tidak benar, maka diperlukan kembali ke mode global. Dan untuk fiturnya, fitur dari routing status ini lumayan lengkap ya Pak, karena di sini menyiapkan aplikasi, lalu buka aplikasi, lalu siapkan komponennya seperti switch, router, hub, dan lain-lain seperti itu Pak. Cukup sih Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini terkait dengan routing status itu sebenarnya yang kemarin sudah dijelaskan bahwa ini sama seperti pengiriman paket pada jasa ekspedisi. Nah, sehingga analisis sederhananya kayak gini adalah kita sudah punya alamat yang jelas. Contoh yang kemarin ya, kalau misalnya kita mau mengirim ke Taman Bunga, ya kita mau mengirim ke Taman Bunga, ke bagian kantor atau ke bagian marketing misalnya. Jelas kan ya? Jelas, berarti kita mengirimnya paketnya kemana? Ke Taman Bunga, bagian marketing. Nah, tapi kan ketika alamat ini sudah jelas, rutenya nih, rute yang sekiranya paling baik dan memungkinkan untuk dari sini sampai ke Taman Bunga. Kemarin ada berapa rute? Tiga. Nah, jadi si fungsi router itu adalah tadi untuk memastikan rute mana yang lebih ke yang paling efektif dan efisien untuk si paket ini dapat tersampaikan atau dapat dikirimkan seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya si routing status ini tadi alamatnya sudah jelas, tapi rutenya sama aja analoginya tadi di 3 rute yang kalian lalui tadi kan tidak mungkin selalu lurus. Bisa aja kalau kalian lewat rute GSP, bisa aja kalian kejebak masih ada dasar GSP-nya. Nah, sama seperti itu.
Jadi bisa aja ada yang namanya bottleneck atau kemacetan di dalam arus jaringan seperti itu. Nah, jadi sama halnya dengan ketika kalian mencoba pengiriman paket melalui jaringan. Nah, rutenya tadi nih, si router tadi yang menentukan kira-kira paket ini dapat dikirimkan melalui jalur yang mana. Jadi si router yang menentukan. Karena kan kalian hanya men-setting untuk apa tadi? IP address, terus ya IP address alamat pertamanya, ya, IP routernya, terus gateway-nya, IP komputernya, Ethernet, ya, atau 1 atau 2, terus apanya? Apa lagi? Firewall-nya? Nah, sama firewall-nya. Seperti itu. Nah, itulah nanti yang akan menentukan apakah si paket ini dapat terkirim dengan baik atau tidak, tergantung tadi si router. Gitu. Ada yang tanya dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sebelum kalian selesai pembelajaran, jadi alangkah baiknya kalian mengisi lagi post test, ya. Post test hampir sama seperti pretest yang tadi kalian isi, ya. Silakan kalian isi di link yang sudah di depan tadi, ya. Atau bisa juga kalian langsung klik di WA group, ya, yang sudah di share. Seperti itu. Oke, silakan diisi dulu post testnya, diisi sesuai dengan silakan kalian pendapat kalian masing-masing. Ya, silakan diisi dulu. Untuk pertemuan kita berikutnya, karena ini belum selesai, karena banyak yang belum masih banyak trouble intinya. Ini masih banyak trouble, berarti di pertemuan berikutnya kita lakukan hal yang sama, tapi berarti kita mencoba tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berarti kalau tadi masalahnya di kabel, jadi dari awal kabelnya dicek dulu. Katakanlah apapun misalnya kabelnya tetap masih bermasalah, coba diganti kabelnya dulu. Seperti itu. Terus juga kalau di konfigurasinya belum selesai, berarti nanti coba diselesaikan dulu konfigurasinya agar minimalnya adalah bisa sampai ngeping gitu. Minimal sampai situ dulu. Seperti itu. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang routing statis, ya. Lalu kalau misalnya memungkinkan kita bahas sedikit tentang routing dinamis seperti itu, ya. Oke. Terakhir sebelum selesai, ya, sebelum selesai ada satu video. Ya mau. Nggak masuk. Oke, itu. Ini itu. Udah dipakai Pak, gimana? Oke, nah videonya bukan hanya sekadar video lucu-lucuan, tapi juga sebagai bahan introspeksi kita. Banyak kan kalian melihat di jalan yang fokus ke sahabat motor atau sahabat mobil, ya. Nah, terus juga banyak hal. Tadi contohnya pakai sepatu, udah pakai sepatu malah kelihatan. Atau ada juga yang kadang kan suka lupa kacamata mana, padahal di sini di kepala, ya, tapi di atas kepala. Sama ya, gitu. Jadi maksudnya gini, jangan sampai si gadget ini malah jadi bahasanya apa ya, memperbudak kalian. Jadi silakan gunakan atau manfaatkan gadget ini dengan baik, gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Sehingga jangan sampai kayak tadi yang harusnya pakai kaos kaki dulu, malah sepatu dulu kaos kaki, seperti itu. Oke, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah dipelajari hari ini? Berdasarkan tadi hasil praktikum, apa yang sudah dipelajari? Konfigurasinya. Oke. Apa lagi? Kenapa dengan konfigurasi? Ya,
setting konfigurasi routingnya. Cuman kalau kalian men-setting di peer to peer kan nggak pakai router tuh, nggak pakai mikrotik, langsung aja kan dari satu komputer ke komputer yang lain dengan menggunakan kabel cross ya, menggunakan kabel cross. Nah, itu kan nggak perlu nyeting apa-apa lagi, cuma tinggal nyeting konfigurasi IP yang komputer kedua. Setelah itu udah tinggal matiin firewall, lalu konfigurasi di sharing network and sharing center ya, yang turn on turn off ya, yang turn off turn on jadi turn on sama turn off. Nah, buat itu aja. Nah, tetapi karena routing statis ini harus menggunakan router dan juga harus menggunakan, kenapa harus ada 2 router? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus 2 router? Kenapa nggak satu aja routernya? Ya, kalau kita sambungkan dengan peer to peer tadi, boleh nggak ada komputer ketiga yang mau gabung? Bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Oke, nambah kabel. Nambah kabel. Port komputernya cuma 1. Iya. Berarti pakai apa? Itu lagi. Iya, bisa pakai switch atau bisa pakai router. Tapi perbedaannya apa? Kalau pakai switch berarti nggak bisa pakai wireless. Hanya dia terhubungnya hanya menggunakan kabel switch. Tapi kalau pakai router atau pakai mikrotik bisa double. Bisa aja switchnya dimasukin ke router. Ya. Jadi yang pakai kabel bisa terakomodasi, yang menggunakan hotspot ya di wifi-in juga bisa. Seperti itu. Oke, untuk materi yang belum tersampaikan atau yang belum sempat dipelajari hari ini apa? Kan sampai ngeping sudah selesai, berarti sampai sharing file sudah belum? Ya, berarti nanti coba diselesaikan sampai dengan sharing file. Oke, ya. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, karena sudah waktunya kalian untuk istirahat. Jadi silakan ditutup dulu, KM untuk berdoa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, membahas masih sama yaitu routing statis. Nanti kita coba juga tambahkan sedikit materi tentang routing dinamis. Ya, silakan. Ya.